selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk adik-adik yang ada di kelas Pratama dan kelas Madya. Wow, terima kasih buat adik-adik yang terus setia mengikuti Sekolah Minggu. Sebelum kita memulai Sekolah Minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami sepanjang minggu yang lalu, sehingga hari ini kami boleh datang lagi memuji memuliakan Tuhan melalui Sekolah Minggu kami hari ini. Berkati kami Tuhan, pimpin dan sertai kami. Buat adik-adik yang ada di rumah yang masih mengikuti Sekolah Minggu online, Tuhan yang senantiasa melindungi, memberkati mereka juga. Kami juga bersyukur untuk adik-adik yang sudah boleh hadir di gereja untuk mengikuti Sekolah Minggu secara onsite. Kiranya Tuhan yang terus melindungi, jauhkan dari segala macam penyakit. Hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Lindungi kami dari awal sampai selesainya Sekolah Minggu kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Terang, terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, tak diselamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar sini. Sambil menunggu, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita menyanyikan Dia Harus Makin Bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling lapang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemarin bacain ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita hari ini adalah menyambut sang raja. Adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik kedatangan tamu, kira-kira apa yang akan adik-adik siapkan untuk menyambut tamu tersebut? Biasanya ya, kalau di tempat Kemerlin itu biasanya orang akan bersih-bersih rumah, kadang masak, menyiapkan makanan, menyiapkan kue mungkin. Nah, kalau misalnya adik-adik ada orang yang mau bertamu ke rumah adik-adik, kira-kira adik-adik akan menyiapkan apa? Wow, biasanya banyak ya yang disiapin, terutama di momen Natal yang sudah kita peringatin beberapa hari yang lalu. Banyak orang yang menyiapkan makanan, minuman, kue-kue, bahkan ada yang beli baju baru. Siapa yang sudah beli baju baru menyambut Natal? Nah, itu adalah salah satu contoh untuk kita mempersiapkan diri untuk merayakan sesuatu. Kalau misalnya nih, seandainya adik-adik ada tamu yang sangat spesial datang ke rumah kalian, contohnya Presiden Jokowi datang ke rumah kalian, bagaimana nih perasaan adik-adik? Pasti adik-adik akan membersihkan rumah sebersih mungkin, menyiapkan baju yang rapih, yang bagus. Atau mungkin mama di rumah akan masak masakan yang enak-enak. Betul? Nah, jangankan Jokowi adik-adik yang datang ke rumah kita, keluarga kita saja yang datang ke rumah kita, pasti kita menyiapkan. Yes, betul. Pasti kita menyiapkan beberapa makanan yang enak, kue, minuman. Wah, pasti banyak sekali. Kita bersih-bersih rumah, ya kan? Nah, tapi apa yang kita pelajari hari ini? Menyambut sang raja. Siapa yang menyambut sang raja? Yes, betul. Kita pelajari dari kisahnya orang Majus. Nah, adik-adik, beberapa hal yang kadang membuat kita keliru nih adik-adik tentang orang Majus ya. Ternyata orang Majus bukan cuma 3. Kita tidak tahu ada berapa orang Majus yang datang mengunjungi Yesus ketika dia berumur sekitar 2
2 tahun. Nah, di ayat yang pertama dikatakan bahwa orang Majus itu dari timur, ya. Ada beberapa hal yang tidak kita ketahui tentang orang Majus. Pertama, kita tidak tahu dengan jelas dari mana datangnya orang-orang Majus ini. Ternyata orang Majus itu adalah orang-orang yang ahli perbintangan. Jadi mereka melihat bintang, makanya mereka dituntun oleh bintang. Jadi mereka ketika melihat bintang yang paling terang, mereka akhirnya tahu, oh ternyata di Bethlehem ada seorang yang lahir yang akan menjadi raja. Nah, yang pertama tadi yang tidak kita ketahui dari orang Majus adalah kita nggak tahu jelas dari mana datangnya mereka. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu berapa jumlahnya orang Majus ini. Ternyata salah adik-adik kalau dikatakan bahwa orang Majus itu ada 3. Ya, orang Majus biasanya dikatakan ada 3 karena ada 3 persembahan yang mereka bawa. Tetapi tidak dituliskan di Alkitab bahwa ada 3 orang Majus. Persembahan yang dibawa oleh orang Majus itu tidak menyatakan bahwa orang Majus yang datang menemui bayi Yesus pada saat itu adalah ada 3. Nah, adik-adik sangat berbeda sekali dengan para gembala yang datang. Kalau orang Majus itu bukanlah orang Yahudi. Ingat, orang Majus yang datang mengunjungi Yesus adalah bukan orang Yahudi. Sedangkan para gembala yang mengunjungi bayi Yesus adalah orang Yahudi. Orang-orang Majus ini orang-orang yang kaya. Buktinya mereka bisa membawa emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur adalah sesuatu persembahan yang sangat mahal. Sedangkan para gembala ini adalah orang-orang yang tergolong miskin adik-adik, ya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah orang Majus ini adalah orang-orang pintar, orang yang berpendidikan. Sedangkan para gembala itu tidak, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada semua orang, bangsa apapun, baik kaya maupun miskin, baik yang pintar maupun yang tidak pintar, baik yang ganteng maupun yang tidak ganteng, yang cantik maupun tidak cantik. Tapi semuanya itu harus disampaikan, Injil itu harus disampaikan. Nah, adik-adik, orang Majus itu cuma melihat bintang, sedangkan para gembala didatangi langsung oleh malaikat yang menyampaikan bahwa ada seorang raja yang sudah lahir di Bethlehem. Sedangkan orang Majus itu cuma melihat bintang. Nah, adik-adik, kita harus memberikan hadiah yang terbaik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Caranya bagaimana adik-adik? Kalau orang Majus datang melihat bayi Yesus, menyambut raja segala raja dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Lalu bagaimana dengan kita menyambut sang raja, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Apa yang akan kita berikan? Apa yang akan kita siapkan untuk menyambut raja tersebut? Kalau ada tamu kita yang datang, terus kita mempersiapkan makanan enak, minuman enak, roti atau kue-kue, lalu bagaimana ketika Yesus lahir? Caranya bagaimana kita menyambut kedatangan raja kita, yaitu Yesus Kristus? Kita bisa merayakan dengan cara melayani dia, memberikan setiap talenta kita atau hati kita untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang sangat disayang Tuhan, kita bisa memberitakan atau menyambut kelahiran Sang Raja kita dengan cara berikan hati kita, pikiran kita juga, kita mau melayani dia. Mungkin dengan cara, aku mau melayani di sekolah minggu, bisa. Aku mau berdoa untuk orang-orang yang belum mendengar Injil, bisa juga. Aku mau mencerita tentang Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya, bisa juga. Jadi kalau kita bisa menyambut tamu spesial dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, yuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita juga untuk menyambut kelahiran Yesus, memakai seluruh kemampuan kita, memakai seluruh talenta kita. Kalau orang Majus menggunakan emas, kemenyan, dan mur, kita bisa juga menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan. Oke, sebagai bukti kita menyambut kelahiran Yesus Juru Selamat di dalam hati kita. Siap adik-adik untuk menyambut Sang Raja? Siap. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Matius 2 ayat 10.
Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Kami melayani Tuhan, menggunakan talenta kami untuk melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun Tuhan mau pakai kami. Berikan kami hati yang mau Tuhan untuk dengar-dengaran, hati yang mau taat, hati yang mau melayani Tuhan, merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya itu menjadi sebuah berkat, bahkan semua menjadi iman bagi kami untuk boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, Happy New Year. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Mari kita menyanyikan Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Dan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Dan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Untuk teman-teman yang pertama kali mengikuti sekolah minggu ini, mari bergabung bersama kami di kelas sekolah minggu dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar. Sampai di sini ya sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dah.